Memang fakta, sepak bola itu sport terpopuler di muka bumi. Semua orang di planet ini gue yakin pernah denger nama Ronaldo Messi. Ini video akan buat orang-orang yang penasaran, yang mungkin mau mencoba masuk ke bola, tapi masih nggak paham gitu, masih meragukan gitu. Daya tariknya itu apa ya? Kok bisa sport yang cuman ngejar-ngejar sebuah bola di lapangan, golnya aja jumlahnya jarang banget ditimbang basket yang rata-rata di basket 80 kalian itu bola masuk jaring per pertandingan gitu. Di bola aja seringnya skornya cuma 1-0, 2-0. Kok bisa sport ini semendunia gitu loh? Gini nih, gimana kalau gue bilang ke lo, daya tarik utama mendukung suatu tim atau kita bilangnya suatu klub sepak bola itu hampir sama persis kayak ngedukung suatu karakter di suatu film gitu. Nonton cerita dan proses pertandingan sepak bola itu jujur mirip sama nonton film. Misal kalau lu milih buat dukung Arsenal, baru-baru ini mereka itu kayak mendukung protagonis yang baru-baru ini mendapatkan suatu payoff setelah bertahun-tahun. Nih biarin gue jelasin. Gue fans Arsenal, gue jujur bisa cerita nih. Mereka juara Liga Inggris musim lalu, ya. Tapi perjalanan bagi fansnya ke situ, itulah yang bikin musim kemarin itu spesial banget coy. Sebelum musim kemarin ya, ini kisah Arsenal. Terakhir kali mereka juara itu tahun 2004. 22 tahun itu story mereka berjalan. Mereka terpuruk sangat lama coy. Menantang buat Liga aja ya, di antara 2006 sampai 2022 itu udah fix nggak bisa. Season baru mulai, udah nggak ada ekspektasi oh mereka bakal juara gitu. Nggak ada. Lalu di tahun 2019 Mikel Arteta datang, dan di bawah pimpinan orang ini mereka tuh perlahan membaik, dan nyampe di tahun 2022 mereka menantang Liga melawan Manchester City coy. Saat di era Arsenal terpuruk itu, Manchester City dipimpin oleh Pep Guardiola emang ngebantai Liga Inggris coy. Yang bisa ngesaingin mereka itu jarang setiap tahun. Ibaratkan ya, Manchester City di puncaknya, di prime-nya itu kayak lu main Dynasty Warrior di PS2, terus lu nemu Lubu anjing. Kayak gitu sumpah, itu tim broken. Sekarang tahu-tahu di 2022 ada underdog nih yang kelihatan bagus banget juga. Awalnya Arsenal tuh ngegol 3 atau 4 per pertandingan coy. Signing barunya Gabriel Jesus itu membara coy. Di situ mulai ada ekspektasi tuh setelah bertahun-tahun. Apa iya tim gue ini akhirnya setelah 20 tahun gak juara Liga Inggris menjadi tim yang menaklukkan Manchester City gitu. Menjadi underdog yang menang. Apakah bisa? Enggak sih. No, Arsenal juara 2 musim itu. Dan semua orang tetap ngehargain dong. Kayak usaha ngebawa tim Arsenal yang belum pernah menantang hampir 20 tahun sampai akhirnya bisa menantang gitu walau juara 2. Tapi yang semua orang nggak expect, musim depannya lagi, sebelum 2026 ada perkataan lumayan populer, yakni dapat juara 2 itu lebih sakit dari dapat juara 3 gitu. Fans Arsenal pasti paham betul, karena sebelum 2026 nggak ada progres sama sekali anjir. Dari juara 2, juara 2 lagi, juara 2 lagi. What? Rasanya sesakit jadi fans Hulk nonton MCU sebelum Brand New Day. Nih orang kapan menangnya? Nih tim kapan menangnya? Yang dulunya orang-orang muji Arteta, wajar mulai bertanya, nih pelatih punya nggak sih mental juara? Atau bahkan ada semacam pandangan kalau Arsenal dari DNA mereka, DNA klubnya itu nggak mampu juara, cok. Mereka nggak pantas, nggak bisa, cok. Mereka nggak akan bangkit jadi klub besar seperti dahulu kala gitu. Maka itu, ngelihat mereka musim lalu bisa juara Liga Inggris akhirnya, itu berasa kayak sebuah ending dari suatu chapter, cok. Konsistensi, nggak menyerah. Itu layaknya bagi fans Arsenal yang nge-support ya, itu kayak protagonis di suatu film, cok. Itu spesial coy. Makanya kalau lu nemu orang nih, dia bilang, oh gue cuma dukung siapa yang menang, itu berarti tuh orang nggak nonton bola. Tuh orang nggak bener-bener nge-enjoy bola. Makanya di musim baru ini, yang baru mulai weekend yang lalu, Arsenal bakal jadi yang dikejar, bukan yang mengejar. Untuk pertama kalinya sejak 23 tahun, cok. Storytelling Arsenal itu aja baru di Liga Inggris. Sebenarnya ini bukan piala terbesar yang suatu klub bisa raih. Piala suatu liga, Liga Spanyol, Liga Inggris, itu hanya piala terbesar nomor 2. Ada Champions League. Singkatannya tuh UCL. Kalau itu lebih parah lagi. Arsenal belum pernah menang itu dalam seluruh sejarah mereka. Ratusan tahun nol coy. Apakah Arteta bisa mimpin Arsenal menangin untuk pertama kalinya?
Apakah lu bakal dukung nantinya? Mana kita tahu. Kisahnya berlanjut lagi. Dan itu baru satu tim. Ada juga Manchester City yang jadi rival Arsenal baru-baru ini. Juga mengalami pastinya kisah mereka sendiri. Pep Guardiola, pelatih mereka sejak 10 tahun lamanya. Seorang legend, salah satu terbaik of all time jelas. Dan gue yakin juga jadi figur bapak buat banyak player di klub barusan pergi. Gue yakin gak akan gampang berusaha kayak move on dari Pep Guardiola. Dan gue yakin banyak tetes air mata yang tertumpahkan gara-gara ini. Banyak legend tuanya juga seperti Rodri, Bernardo Silva barusan pergi. Apa bisa pelatih barunya Enzo Maresca gantiin Pep? Apa bisa City transisi ke era baru ini? Mungkin kisah City itu terdengar sepele bagi beberapa yang tidak terlalu familiar dengan sport. Cuman ganti pelatih sama beberapa pemain, apa susahnya sih? Eits. Ayo kita lihat tetangga Manchester yang bisa dibilang jatuh akibat isu ini. Manchester United. Sampai sekarang emang klub Inggris terbesar, itu fakta. Padahal zaman sekarang mereka dijadiin meme hampir setiap kali mereka main. Did you know ada orang yang ngelakuin challenge gak akan potong rambut sampai MU win streak 5. Ini dia pas baru mulai, ini dia sekarang masih berlanjut hingga detik ini, cok. Suram kondisi klubnya. Kayak Arsenal dulu aja, mereka aja udah nggak ngincer juara 1 sebenarnya. Mereka udah happy dengan juara 4, juara 3. Padahal dahulu kala rivalry tersengit di Liga Inggris itu MU lawan Arsenal, cok. Namun saat ini Arsenal yang bangkit duluan. Jatuhnya MU dimulai sejak ditinggal Sir Alex Ferguson di 2013. Setelah 26 tahun lamanya, gila nggak? Sejak itu MU terpleset jatuh hingga sekarang. Mereka tuh lebih populer dari meme-meme Maguire lah, Anthony lah, Onana lah daripada kehebatan mereka gitu. Kisah mereka masih berlanjut sama dari bertahun-tahun yang lalu. Apakah klub tergede di Inggris ini bakal pernah balik? Apa musim ini bakal balik setelah musim lalu ngagetin banyak orang dengan juara 3 loh? Gak ada yang expect. Apa bisa ngelawan Arsenal kayak zaman dahulu kala? Melihat mereka kemarin barusan dibantai Hull City, mungkin kebanyakan akan bilang gak akan bisa balik ke City lagi. Isunya sama persis, no? City sekarang dengan MU zaman dahulu ditinggal pelatihnya. Apa City sedang jalan ke arah yang sama? Kita lihat musim ini ya guys ya. Itu baru liga-liga Inggris yang masih ada Chelsea, Liverpool, Tottenham dan lain-lain. Mereka juga punya kisah mereka sendiri. Liga di luar itu pun juga punya. Kayak di Liga Spanyol alias La Liga. Real Madrid mungkin emang tim terbesar di seluruh sepak bola. Yang tadi yang gue ngomongin, Arsenal punya 0 piala Champions League. Real Madrid tuh punya terbanyak di bumi ini, yakni 15. Dalam kisah mereka tuh lagi menghadapi masalah yang unik tapi emang gak jarang terjadi. Mereka tuh mempunyai kebanyakan pemain bintang. Sejak kedatangan Kylian Mbappe, Vinicius Junior yang biasanya main bagus dan nyaman jadi bintang yang paling terang, performanya nurun. Mbappe sendiri juga. Ini mungkin terdengar sepele ya, tapi gara-gara ini skuadnya tuh gak kompak dan mereka gak bisa ngambil piala-piala gede apapun dalam 2 tahun. Untuk klub segede standarnya Real Madrid itu hal yang buruk sumpah. Bahkan saking kentalnya itu konflik ya, ada yang masuk rumah sakit, cok. Valverde masuk rumah sakit gelut sama temennya di latihan. Itu saking kacaunya Real Madrid saat ini. Jadi story mereka itu apakah mereka bisa nemuin semacam harmonisasi biar mereka bisa balik jadi tim yang bisa menangin piala seperti biasa lagi gitu. Kita lihat nanti. Kisah bola tuh gak ada batasnya. Dan tiap Sabtu Minggu, kisahnya pun berlanjut bagi setiap tim. Berharap videonya bisa ngasih persepsi baru bagi orang-orang yang cuman penasaran. Jadi beneran nyoba nonton, nyoba ngikutin satu tim. Kalau udah nonton sampai saat ini, gue berterima kasih. Jika penasaran sama suatu tim, bang, temen atau pacar gue nge-support Chelsea, gue juga mau nge-support Chelsea bang. Itu klub kayak apa sih bang? Komen aja, gue bakal ngerangkum singkat kisah mereka tuh klub kayak apa, mereka tuh ngincer apa, bakal gue jawab. Tapi untuk video ini cukup di sini aja. Kalau populer gue sih mau banget ngebahas lebih tentang bola karena gue emang ngikutin sejak lama. Sekian, like, subscribe dan lain-lain. Thanks.